Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Sri Astuti dari kelas 11 MIA 3. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang materi biologi yang ditugaskan oleh Ibu Lisa Novrianti SPD, yaitu tentang pembelahan sel. Untuk itu, mari kita tonton videonya dan lihat penjelasannya. Jangan lupa di komen dan subscribe ya. Pembelahan sel terbagi menjadi 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis, inti pembelahan secara langsung atau fragmentasi, sifat keturunannya sama dengan induknya, terjadi pada organisme tingkat rendah. Mitosis, pembelahan secara tidak langsung, jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk, terjadi pada sel-sel tubuh, sel-sel epitel, sel-sel meristem. Meiosis, pembelahan secara tidak langsung terjadi pengurangan jumlah kromosom, pembelahan reduksi atau tretadi, jumlah kromosom sel anak setengah dari jumlah kromosom sel induk atau haploid, terjadi pada sel-sel gonad. Pembelahan amitosis disebut juga pembelahan biner. Pembelahan sel diawali dengan memanjangnya sel dan inti, kemudian diikuti dengan sitokinesis. Amitosis terjadi pada sel-sel prokaryotik, contohnya pada bakteri dan archaea. Pada proses pembelahan amitosis, informasi genetika berupa DNA sirkuler yang menempel di membran plasma sel induk dan mulai menggandakan diri. Selanjutnya, ujung DNA baru yang terbentuk menempel di membran plasma atau di sisi yang berseberangan. Sel akan membesar hingga mencapai 2 kali sel normal. Kemudian terjadi pembelahan sel menjadi 2 bagian yang sama atau hampir sama yang diikuti pembagian DNA baru. Ketika tidak membelah, sel dalam kondisi interfase karena tidak ada fase lain dalam siklus hidupnya, maka hampir seluruh siklus sel prokaryotik adalah interfase. 2. Mitosis. Mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan materi genetika yang identik dengan sel induk. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Setiap sel mempunyai siklus hidup. Siklus sel terdiri atas 2 fase, yaitu fase pertumbuhan atau interfase dan fase pembelahan atau mitosis. Dalam prosesnya, mitosis akan silih berganti dengan interfase selama siklus tersebut masih berjalan. Interfase sendiri adalah tahapan persiapan untuk mitosis. Interfase merupakan fase terpanjang dari siklus sel. Pada saat interfase, sel tidak menunjukkan adanya perubahan morfologi, tetapi sel tersebut aktif melakukan metabolisme. Dalam prosesnya, interfase terdiri dari 3 subfase. Yang pertama, fase G1 atau tumbuh, 5-6 jam. Fase S atau sintetis, sel bertumbuh sambil menjalin kromosom-kromosomnya 10-12 jam. Fase G2, tumbuh sambil mempersiapkan untuk pembelahan 4-6 jam. Sedangkan pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang melalui tahap-tahapan pembelahan tertentu, yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telefofase. Sebelum melalui tahapan pembelahan mitosis, sel mempunyai fase dalam persiapan pembelahan yang disebut interfase. Pembelahan mitosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terjadi pada pembelahan sel tubuh somatis, bertujuan untuk pertumbuhan dan regenerasi, menghasilkan 2 sel yang identik dengan sel induk semula, berlangsung dalam 1 kali siklus PR0. Fase mitosis terdiri dari profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya kita akan membahas tentang profase. Dalam siklus profase, serat-serat kromatin menjadi terkumpul lebih rapat, terkondensasi menjadi kromosom disket yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Nukleus mereduksi atau lenyap. Setiap kromosom terduplikasi tampak sebagai 2 kromatin saudara identik yang tersambung pada sentromernya. Gelondong mitotik mulai terbentuk. Sentrosom bergerak saling menjauhi. Pada fase prometafase, selaput nukleus terfragmentasi. Mikrotubulus yang menjulur dari masing-masing sentrosom kini dapat memasuki nukleus. Kromosom menjadi semakin terkondensasi. Masing-masing kromosom memiliki kinetokor. Beberapa tubulus melekat pada kinetokor dan disebut mikrotubulus kinetokor.
Mikrotubulus yang tidak pada kinetokor disebut mikrotubulus non-kinetokor. Pada fase metafase, sentrosom kini berada pada kutub-kutub yang berseberangan. Kromosom berjejer pada lempeng metafase, yaitu bidang khayal yang ada di pertengahan jarak antara dua kutub gelendong. Sentromer kromosom berada di lempeng metafase. Untuk setiap kromosom kinetokor kromatis saudara melekat ke mikrotubulus kinetokor yang berasal dari kutub yang berlawanan. Letak kromosom berada di bidang pembelahan ini menyebabkan pembagian jumlah informasi DNA yang akan diberikan kepada sel anakan yang baru. Benar-benar rata dan sama jumlahnya. Fase anafase. Anafase dimulai ketika protein kohesin terbelah sehingga memungkinkan kedua kromatid saudara dari setiap pasangan memisah secara tiba. Kedua kromosom anakan yang terbebas mulai bergerak menuju ujung-ujung sel yang berlawanan saat mikrotubulus kinetokor memendek. Sel kemudian memanjang saat tubulus non-kinetokor memanjang. Pada akhir anafase, kedua ujung sel memiliki koleksi kromosom yang sama lengkap. Fase telofase. Dua nukleus terbentuk dalam sel. Selaput nukleus muncul dari fragmen-fragmen selaput nukleus sel dan induk bagian lain dari sistem endomembran. Nukleus muncul kembali. Kromosom menjadi kurang terkondensasi. Mitosis, pembelahan satu nukleus menjadi dua nukleus yang identik. Secara genetik sekarang sudah selesai. Selanjutnya sitokinesis. Pada sel hewan, sitokinesis terjadi melalui proses yang disebut penyibakan atau Cleavage. Tanda awal penyibakan adalah munculnya lekukan penyibakan atau Cleavage row. Di sisi lekukan sitoplasmik terdapat cincin kontraktil dari mikrofilamen aktin yang terasosiasi dengan molekul protein miosin. Mikrofilamen aktin akan berasosiasi dengan molekul miosin sehingga cincin kontraktil tersebut berkontraksi. Proses mitosis pada sel tumbuhan dapat kita amati dari gambar dan kolom berikut. Fase sitokinesis pada sel tumbuhan. Sitokinesis pada sel tumbuhan yang memiliki dinding sel sangat berbeda dengan sitokinesis pada sel hewan. Tidak ada lekukan penyibakan atau Cleavage row. Sebagai gantinya, folikel-folikel dari aparatus Golgi bergerak di sepanjang mikrotubulus menuju ke tengah sel. Di sana, folikel-folikel bergabung membentuk lempeng sel atau sel plate. Lempeng sel tumbuh terbentuk dua sel anakan. Dinding sel yang baru muncul dari lempeng sel yang telah terbentuk di antara dua sel anakan tersebut. Sistem kontrol siklus sel sering dianalogikan dengan sistem pada mesin cuci. Mengapa demikian? Yuk kita dengar penjelasannya. Siklus sel eukariot diregulasi oleh sistem kontrol molekuler. Waktu dan laju pertumbuhan sel di bagian tubuh yang berbeda pada hewan maupun tumbuhan bersifat krusial bagi pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan tubuh. Frekuensi pembelahan sel bervariasi menurut tipe sel. Misalnya, sel kulit manusia lebih sering membelah sepanjang hidup, sedangkan pada sel hati membelah jika dalam kondisi mendesak. Beberapa sel yang paling terspesialisasi, misalnya pada sel saraf orang dewasa, tidak melakukan pembelahan. Perbedaan-perbedaan siklus sel ini merupakan hasil regulasi di tingkat molekuler. Sistem kontrol siklus sel. Sistem kontrol siklus sel biasa dianalogikan dengan sistem kontrol pada mesin cuci otomatis. Seperti pengatur waktu mesin cuci, sistem kontrol siklus sel berjalan sendiri menurut jam internalnya. Mesin cuci otomatis dipengaruhi oleh faktor internal, misalnya sensor air, dan faktor eksternal, misalnya penyalaan skala on atau off. Begitu pula pada siklus sel, diregulasi pada titik pemeriksaan atau checkpoint tertentu oleh sinyal internal maupun eksternal. Checkpoint adalah titik kontrol pada sinyal berhenti dan sinyal maju, terus dapat meregulasi siklus. Berikut adalah jam siklus sel. Meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis juga disebut pembelahan reduksi karena pada proses pembelahan ini terjadi pengurangan jumlah kromosom menjadi setengah kromosom induk.
Pembelahan meiosis sangat penting bagi organisme yang berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali sehingga satu sel diploid akan menghasilkan 4 sel haploid. Pada meiosis, sel memiliki 2 fase, yaitu interfase dan fase pembelahan atau meiosis. Tahapan pembelahan sel pertama disebut meiosis pertama, dan tahapan dari pembelahan sel kedua disebut meiosis 2. Berikut fase-fase pembelahan meiosis. Meiosis pertama atau interfase. Seperti halnya pembelahan mitosis, sebelum mengalami pembelahan meiosis, sel kelamin perlu mempersiapkan diri. Fase persiap ini disebut tahap interfase. Setiap kromosom diduplikasi terdiri 2 kromatid identik yang melekat pada sentromer mereka. Sentrosom bereplikasi menjadi 2 masing-masing dengan 2 sentriol. Pada profase pertama, kromosom mulai memadat. Kromosom homolog membelah bersamaan membentuk kromatid sehingga pasangannya terbentuk 4 kromatid 2 pasang yang saling menyilang tetap mengikat dalam kromosom. Persilang yang terikat itu disebut kiasma dan segmen kromosom saling berputar. Sentriol mulai bergerak ke arah yang berlawanan. Serat gelendong atau spindel dari mikrotubul mulai terbentuk yang berikatan dengan kinetokor yang berasal dari kromosom. Tahapan profase 1, leptoten. Pada tahap ini, kromosom terlihat seperti benang-benang halus yang panjang sehingga masing-masing kromosom belum dapat dikenali secara jelas. 2, zigoten. Pada fase ini mulai terjadi perpasangan antara kromosom yang homolog. Proses saling berpasangan antara kromosom homolog disebut sinapsis. 3, pakitan atau benang-benang kromosom yang tampak semakin jelas dan berpasangan serta sinapsis antara kromosom homolog semakin dekat dan sempurna. Benang-benang kromosom terlihat double. Hal ini karena tiap pasang kromosom yang homolog terdiri dari 2 buah kromatid. 4, diploiden. Fase ini ditandai dengan mulai memisahkan kromatid-kromatid yang tadinya berpasangan secara bivalen, akan tetapi pada bagian-bagian tertentu dari kromosom homolog masih tetap saling berdekatan. Bagian-bagian yang saling berdekatan dan tampak bersilang itu disebut kiasma. 5, diakinesis. Fase ini merupakan fase terakhir pada fase 1 meiosis. Kromosom-kromosom mengalami kondensasi maksimum dan kiasma semakin jelas terlihat. Pada fase ini nukleus dan membran nukleus menghilang dan benang-benang mulai terbentuk. Selanjutnya metafase pertama. Kromosom tersusun pada pelat metafase atau bidang ekuator masih dalam pasangan homolog. Mikrotubul kinetokor dari satu kutub sel melekat pada satu kromosom masing-masing pasangan, sementara itu mikrotubul dan kutub yang berlawan menempel pada homolognya. Selanjutnya anafase pertama. Serat gelendong menggerakkan kromosom ke arah kutub dengan pasangan kromatid tetap terikat pada sentromernya dan bergerak sebagai satu unit tunggal ke arah kutub yang sama. Bedanya dengan mitosis, kromosom tetap berpasangan atau sendiri-sendiri. 2. Serat gelendong memisahkan pasang kromatid dari masing-masing kromosom atau kromatid tidak terpisah. Selanjutnya telofase dan sitokinesis. Serat gelendong tetap memisahkan pasang kromosom sampai ke kutub sel. Setiap kutub mempunyai satu set kromosom atau haploid, tetapi setiap kromosom tetap mempasangkan kromatid. Sitokinesis terjadi secara simultan atau dengan telofase 1 membentuk 2 sel anak. Pada meiosis 2, di mana masing-masing sel anak melakukan pembelahan yang sama dengan mitosis, diakhiri dengan terbentuknya 4 sel anak membawa kromosom haploid. Komposisi kromosom anak tidak sama dengan komposisi kromosom induk atau tidak mirip. Pada profase 2, aparatus gelondong atau spindel terbentuk dan kromosom bergerak ke arah plat metafase 2 atau bidang ekuator. Selanjutnya pada metafase 2, kromosom berada pada plat metafase dengan kinetokor kromatid saudara dari masing-masing saudara menunjuk ke arah kutub-kutub yang berlawanan.
Anafase 2, sentromer kromatis saudara akhirnya berpisah dan kromatis saudara dari masing-masing pasangan kini merupakan kromosom individual bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Pada fase telofase 2 dan sitokinesis, nuklei terbentuk pada kutub sel yang berlawanan dan sitokinesis terjadi pada akhir sitokinesis. Terdapat 4 sel anak. Berikut gambar telofase 1, sitokinesis dan meiosis kedua. Berikut adalah penjelasan tentang silang antara sistem reproduksi pada manusia. Berikut perbedaan antara mitosis dan meiosis. Nah teman-teman, gimana penjelasannya tadi? Semoga bisa menambah wawasan kita bersama ya. Dan saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan penggunaan kata yang tidak baku, serta kekurangan yang ada dalam video penjelasan saya tadi. Dan saya berterima kasih kepada guru pembimbing yaitu Ibu Lisa Novrianti SPD yang telah memberikan tugas kepada kami dan membantu kami dalam materi pembelajaran daring selama masa pandemi seperti ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.